Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, siang, dan sore kepada seluruh jemaat GPDI Pandaan. Saya berterima kasih buat waktu yang sudah diberikan, buat kepercayaan yang diberikan kepada saya melalui Bapak Gembala untuk bisa menyampaikan firman Tuhan, manakala harus melewati format online. Tapi saya percaya ini tidak mengurangi kuasa ataupun hadirat Tuhan manakala kita mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu saya memperkenalkan, nama saya adalah Yusak Paulus Panulungan. Saya tinggal di Malang dan 10 tahun terakhir ini saya membantu pelayanan yang ada di IFCF Surabaya dalam pelayanan keluarga muda. Dan saya dipercayai seorang istri dan dikaruniai seorang anak yang cantik. Itu semua karena berkat Tuhan yang masih Tuhan percayakan dalam kehidupan saya dan saudara. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak saudara semuanya untuk kita berdoa sejenak. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat waktu ini Tuhan, yang mana kami kembali dapat mendengarkan dan merenungkan kembali firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau jamah setiap hati kami, manakala kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Firman menjadi nutrisi, menjadi kesehatan Tuhan bagi rohani dan pikiran kami Tuhan. Sehingga dalam masa-masa ini Tuhan, kami tetap teguh, tidak tergoyahkan Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan untuk kami melewati masa-masa sekarang ini Tuhan. Kepada kami semuanya, bahkan kepada hamba-Mu Tuhan dalam waktu ke depan ini kami serahkan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya selalu mengingatkan pada rekan-rekan ataupun sahabat-sahabat saya khususnya dalam pandemik corona ini supaya tetap kita semua rajin cuci tangan ya, pakai masker, jaga jarak, karena inilah yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak penyebaran daripada COVID-19. Dan biarlah melalui semuanya ini kita boleh membantu program pemerintah, ya, anjuran pemerintah untuk kita mengurangi dampak penyebaran daripada COVID-19 ini. Ya, saya sore hari ini akan berbicara tentang sebuah tema yang sudah diberikan kepada saya, berbicara tentang sebuah kedewasaan. Ya. Dan saya menghubungkannya dengan keadaan yang saat ini yang sedang kita hadapi, khususnya di era pandemik corona ini. Ya, siapa yang menyangka, siapa yang menduga bahwa peristiwa ini dapat meluluhkan, merubah semua keadaan di dunia, bukan saja Indonesia, seluruh dunia mengalami keadaan yang susah, keadaan yang baru, tatanan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh kita, sehingga sampai muncul hashtag new normal ataupun tatanan baru. Dan ketika saya memikirkan tentang hal tatanan baru, beberapa hari saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya sampaikan? Berbicara tentang kedewasaan ini. Kemudian terbesit dalam pikiran saya bahwa new normal itu bukan terjadi pertama kali, bukan saat ini saja, tetapi ada new normal di Alkitab. Dan itu juga terjadi kepada suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Kita tahu semuanya ketika Israel harus keluar daripada Mesir, itu adalah suatu situasi yang baru. 430 tahun mereka diperbudak di Israel. Sehingga sampai satu titik, satu saat yang tidak mereka pernah duga, mereka harus keluar daripada Israel. Itu merupakan suatu hal yang sangat mengagetkan bagi kaum Israel. Kalau saya mungkin saat itu ada di posisi bangsa Israel, saya pun akan berpikir, wah, bagaimana saya harus menghadapi hal ini, harus cepat-cepat mengemasi barang-barang saya. Mengajak istri dan anak saya untuk mengemasi semua harta benda yang kita punya untuk kita keluar dari Mesir. Itu butuh kedewasaan, saudara-saudara. Butuh pemikiran. Ya. Dan sekali lagi, ini adalah bagi saya, ini adalah suatu new normal yang terjadi, tatanan baru yang terjadi di Alkitab. Meskipun di sisi lain kita bisa mungkin melihat contoh daripada sosok Abraham ketika dia harus keluar daripada Ur Kasdim, dia harus membawa istri, semua pegawainya, ternak-ternaknya, itu pun juga sebuah tatanan baru. Tapi sore hari ini, pagi hari ini, malam hari ini, ataupun siang hari ini, saya lebih berbicara pada skup Israel yang cocok dengan kita semua, sebuah bangsa yang besar.
yang mengalami sebuah new normal dalam kehidupan mereka. Dari sini saya ingin menyampaikan 3 hal yang berhubungan dengan kedewasaan, khususnya menyikapi daripada pandemik ataupun tatanan baru yang sedang kita hadapi saat-saat ini. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-51, akan saya bacakan saudara. Dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Tepat hari itu juga ini berbicara tentang hal Paskah, hari Paskah. Ya, Paskah zaman Israel itu berbicara tentang Israel keluar daripada Mesir, dan saat itu pun juga mereka harus bersiap keluar dari tanah Mesir. Dan kalau kita melihat ini adalah sesuatu hal yang seperti yang tadi saya katakan, hal yang baru yang mereka harus kerjakan, ya. Tetapi kita bisa melihat apa yang terjadi manakala Israel mengalami sebuah tatanan baru. Disinilah kedewasaan orang Israel dilihat, diukur oleh Tuhan. Ya. Dan ini juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kedewasaan kita sedang diuji oleh Tuhan. Bagaimana kita menghadapi situasi ini, bagaimana kita harus bersikap terhadap situasi ini. Ya. Melalui situasi ini saya percaya ini adalah sebuah transisi yang tidak sulit, tetapi harus kita hadapi dengan kedewasaan. Karena ini akan merubah semua mindset kita, kemudian gaya hidup kita, juga culture kebudayaan kita, hal-hal yang baru. Dan itu juga yang terjadi dalam kehidupan Israel saat itu. Kalau kita melihat ketika Israel keluar daripada Mesir, saat itu dipimpin oleh Musa, ya, mereka keluar dengan luar biasa. Ya. Mereka harus berjalan dan mereka harus melewati Laut Teberau. Ya. Ada di tengah situasi yang baru, mereka menghadapi tantangan juga yang baru. Ya. Laut di depan mereka, sedangkan di belakang mereka adalah pasukan Mesir yang sedang mengejar mereka. Ini adalah situasi yang sulit yang sedang mereka hadapi, Israel hadapi. Tetapi manakala saat itu Musa memberikan kekuatan, ya, mereka dapat melewati Laut Teberau itu. Tetapi manakala mereka melewati Laut Teberau itu, kita boleh melihat mulai dari situ kita bisa melihat kedewasaan bangsa Israel terlihat. Ya. Dan kalau saat ini saya ingin berbicara dari hal kedewasaan yang harus kita ambil menyikapi pandemik ini, saya akan berbicara daripada segi 3 hal. Yang pertama, yaitu menghadapi masa pandemik ini, jangan kita bersungut-sungut. Coba kita lihat di dalam Keluaran pasal 15 ayat yang ke-24. Keluaran pasal 15 ayat yang ke-24, demikianlah firman Tuhan kepada Musa saat itu. Keluaran 15 ayat yang ke-24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Nih kita lihat. Ketika mereka baru saja melewati Laut Teberau. Ya. Ini dikatakan mereka ada di Mara dan di Elim, saudara-saudara. Ya. Ini mereka baru saja melewati Laut Teberau. Ya. Mereka sudah bersungut-sungut. Ya. Dalam hari-hari ini ketika kita menghadapi tantangan luar biasa ini, ya, sikap dewasa kita yang harus kita tunjukkan adalah jangan bersungut-sungut. Tetapi apa? Tapi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan itu yang kami lakukan dalam keluarga saya. Memang dalam bulan-bulan pertama kami sempat mengalami suatu goncangan luar biasa. Saya harus bekerja dari rumah. Bahkan 4 bulan ini saya tetap masih bekerja dari rumah. Harus mengalami pemotongan gaji dan sebagainya. Sehingga itu membawa kami harus memutar otak kami. Apa yang harus kami lakukan untuk menambah daripada supaya dapur kami tetap menyala ya. Istri saya harus berjualan online. Itu sempat saya katakan, Tuhan kenapa hal ini terjadi? Tapi memasuki bulan kedua, saya belajar sesuatu. Melalui semuanya ini saya belajar sesuatu bahwa Tuhan sedang
memberikan pengajaran kepada saya, memberikan ujian untuk mengetes seberapa besar kedewasaan saya dalam pengiringan akan Tuhan. Sehingga masuk pada bulan Juni, Juli, Agustus, kami sekeluarga bersyukur. Manakala kami berdoa membangun mesbah keluarga, kami tetap berkata bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Bahkan buat kami hari-hari ini ketika kami bisa makan dan minum, itu sebuah keajaiban Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Saya teringat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, dan itu yang sedang kami lakukan. Bahkan dalam Efesus kami teringat, Allahku akan mencukupi segala kekayaan, segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Manakala kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan akan mencukupkan semuanya. Ya. Dan itu juga yang terjadi dalam kehidupan Israel. Ya. Ketika mereka bersungut-sungut, kemudian datang Musa menghadap kepada Tuhan dan tahu ketika Tuhan memperhatikan keadaan Israel yang begitu luar biasa istilahnya dalam masa sulit, Tuhan tidak tinggal diam. Dia menurunkan mana dan burung puyuh. Ini adalah sebuah kecukupan yang luar biasa yang dialami Israel. Yang kedua, cepat saja, adalah menghadapi situasi ini. Kita harus punya kehidupan yang baik atau good attitude, kelakuan yang baik. Kalau kita lihat dalam Keluaran pasal 32, mari kita buka Alkitab kita. Keluaran pasal 32 ayat yang ke-7, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Ya. Dalam menghadapi tatanan yang baru ini, kehidupan Israel dikatakan rusak lakunya. Saya coba menyelidiki dalam istilah yang lain. Di situ dipakai kata-kata destroy themselves, artinya mereka menghancurkan dirinya sendiri. Bahkan dikatakan berbicara tentang attitude ini ya. Kalau saya lihat dalam terjemahan yang lain, di situ dikatakan begini: mereka melakukan hal-hal yang salah. Bahkan posisi mental mereka, ya, itu sudah tidak lagi benar. Karena attitude ini berhubungan dengan fakta dan keadaan yang terjadi sekitar dalam kehidupan kita. Saat itu Israel, mereka di padang gurun. 430 tahun mereka makan minum dengan enaknya, tidur nyenyak. Meskipun mereka diperbudak ya. Tapi makanan mereka tersedia. Tapi mereka satu saat mereka harus tinggal di tengah-tengah padang gurun. Kalau malam kedinginan, kalau siang kepanasan, ya, ini membuat mental mereka turun dan ini mempengaruhi attitude mereka, kelakuan mereka. Ya. Dan itu pun juga yang terjadi hari-hari dalam kehidupan. Kalau kita bisa melihat situasi hari-hari ini, kita bisa melihat banyak attitude ataupun kelakuan dari beberapa orang yang buat kita nggak masuk akal, ya. Kok bisa? Tapi sekali lagi, hal yang kedua yang ingin saya tanamkan ketika kita menghadapi pandemik ini dan ketika kita bersikap dewasa adalah punya good attitude, ya. Punya kelakuan yang baik, punya buah yang baik. Ya, kalau berbicara tentang buah Roh Kudus, saya ingat sekali ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan. Bahkan sampai yang terakhir dikatakan adalah penguasaan diri. Untuk kita memperoleh daripada kelemah lembutan, kesetiaan, murah hati, bahkan sampai kepada kasih, itu diperlukan penguasaan diri. Hari-hari inilah penguasaan diri, self control yang harus kita kembangkan. Israel saat itu tidak mengembangkan self control, mereka brutal, mereka merusak dirinya, mulai menyembah Baal. Ya, peristiwa ini terjadi ketika Musa naik ke Gunung Sinai, kemudian mereka bikin patung lembu emas. Ya. Hari-hari
ini pun kita boleh melihat orang-orang di sekeliling kita mulai tidak punya good attitude, mulai tidak bisa mengontrol dirinya. Tetapi saya harap dalam gereja Tuhan, dalam jemaat GPDI Pandaan itu tidak terjadi. Kita semuanya bisa mengontrol diri kita. Kita punya buah-buah Roh Kudus, kita bisa menguasai diri kita sehingga kita bisa melihat sesuatu yang besar. Manakala yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita dengar, itu yang Tuhan akan berbuat dalam kehidupan saudara dan saya. Hari-hari ini penguasaan diri diperlukan. Ya. Paling gampang saja saudara-saudara, dari hal yang paling kecil. Jangan ataupun mengurangi untuk kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita, dengan rekan-rekan kita. Ya. Itu pun ini sulit kita lakukan saudara hari ini. Ya. Kita bisa melihatnya, masih banyak kerumunan-kerumunan orang di mana-mana. Itu yang paling gampang saudara. Mari hari-hari ini saya mengajak kita semua untuk lebih mengontrol diri kita, punya self control, punya penguasaan diri, sehingga berkat Tuhan itu, damai sejahtera, sukacita Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Israel tidak bisa menguasai dirinya. Mereka selalu marah, emosi, meluapkan emosi kepada Musa. Untuk Musa adalah pribadi yang sabar, saudara. Musa bisa mengendalikan diri. Memang satu saat Musa akhirnya juga lose control dia. Ya. Tetapi kita bisa melihat Musa masih bisa menguasai dirinya. Tapi bangsa Israel tidak dapat menguasai dirinya. Emosi mereka terlalu tinggi. Ya, mereka selalu membanding-bandingkan keadaan mereka saat ini dengan ketika mereka ada di Mesir. Dan itu juga terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Waduh, kalau dulu enak ya, sekarang susah. Semuanya serba online, semuanya dibatasi. Tapi mari, saya mengajak kita semua hari-hari ini, kita punya self control, penguasaan diri. Sehingga kita bisa melihat ketika kita menguasai diri kita, menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, ada berkat-berkat Tuhan yang bisa kita lihat, yang kita bisa rasakan. Sekali lagi, berkat Tuhan tidak selalu berbicara tentang hal materi, saudara. Berkat Tuhan itu bisa kedamaian, kesukacitaan, ketenangan dalam hati. Itu merupakan berkat Tuhan. Jadi jangan ukur berkat Tuhan itu selalu dengan materi, kekayaan. Tidak, saudara. Kecukupan itu adalah sebuah berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sehat sampai hari ini, kita kuat. Itu juga berkat Tuhan, saudara. Hal yang ketiga, yang terakhir, yang harus kita ambil sikap dewasa manakala kita harus menghadapi situasi pandemik COVID-19 ini adalah kita harus punya hikmat yang daripada Allah. Dikatakan kalau dalam Keluaran pasal 32 ayat yang ke-9, lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Ya. Tegar tengkuk di sini kalau dalam terjemahan yang lain dikatakan, saya melihat dikatakan bahwa mereka susah diatur, keras kepala, mereka punya pemikiran sendiri, mereka menganggap pikiran mereka sendiri yang paling benar. Dan itu terjadi hari-hari ini. Dalam kehidupan sekeliling kita itu sedang terjadi. Saya yang paling benar. Ya. Gak mungkin keluarga saya, istri, orang tua ataupun suami saya terkena wabah COVID. Tidak percaya, saudara. Lebih mengandalkan kepintaran mereka sendiri, pikiran mereka sendiri. Itu juga yang terjadi dalam Israel. Tetapi manakala kita mau dikatakan dewasa di dalam Tuhan, mari hari-hari ini kita tidak pakai hikmat duniawi, tetapi kita mau pakai hikmat yang dari atas, hikmat yang daripada surga. Itu hari-hari ini kita mau pakai.
Jangan kita keras kepala atau tegar tengkuk, saudara-saudara. Ego kita yang kita gedein. Wah, kamu nggak tahu saya lebih pinter menghadapi situasi ini. Saya berdoa pada kita semua, bahkan kepada saya juga, firman ini sekaligus menemplak kehidupan saya, agar kita hari-hari ini menyikapi situasi ini punya hikmat yang daripada atas. Yakobus pasal yang ketiga, kita buka kitab kita, Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 berkata demikian. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Perhatikan, ketika hikmat yang dari atas itu dikatakan pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Pendamai, peramah, penurut. Hari-hari ini kita diajak untuk selalu menuruti anjuran pemerintah. Manakala pemerintah menganjurkan untuk kita pakai masker, mari kita pakai masker. Cuci tangan, mari kita pakai cuci tangan. Jaga jarak, jangan berkerumun, kita lakukan hal itu. Hikmat yang dari atas tadi dikatakan bahwa mereka penurut, saudara. Selanjutnya apa? Pendamai, bawa damai sejahtera, bawa sukacita, saudara. Kalau kita dewasa, kehidupan kita dewasa, dikatakan kita mau mature, kita bukan jadi tukang bawa onar, tapi kita membawa damai sejahtera. Baik itu di keluarga kita, di pekerjaan kita, di pelayanan kita, semuanya Tuhan ingin kita melakukannya dengan hikmat yang dari atas. Dalam terjemahan lain dikatakan hikmat yang dari atas ini adalah hikmat yang daripada surga. Beda hikmat daripada surga dengan hikmat yang daripada dunia. Kalau mau saya katakan hikmat yang daripada dunia itu adalah iri hati, hawa nafsu, kepentingan diri sendiri. Ini yang terjadi. Dan itu bisa kita lihat dalam kehidupan bangsa Israel saat itu. Kesombongan, hawa nafsu. Ketika mereka tidak bisa makan apa-apa, dikasih mana, mereka masih kurang. Masa cuma kita makan mana aja? Kami ingin daging. Akhirnya Tuhan kasih burung puyuh. Lihat ini, hawa nafsu. Mari hari-hari ini kita lebih memakai hikmat yang daripada atas. Berbicara hikmat, saudara bisa baca dari kitab Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Bahkan saya selalu merekomendasikan kepada mereka, orang-orang petobat baru, untuk mereka baca kitab Amsal. Karena Amsal itu ada 31 pasal ya. Dan itu cocok dengan hari kita. 31 hari. Ya, jadi satu pasal satu hari. Ya, itu membuat hikmat kita, hati kita diterangi oleh firman Tuhan. Dan itu juga saya lakukan sampai hari ini. Sampai hari ini pun saya tetap baca Amsal, tetap baca Kidung Agung. Bahkan hari ini gereja kami punya program kemarin dari Amsal, kemudian Pengkhotbah, dan sekarang kita lagi sedang Kidung Agung selama sebulan ini. Mari hari-hari ini kita mau pakai hikmat yang dari atas, hikmat yang daripada surga, membawa damai sejahtera, membawa sukacita, bahkan menghasilkan buah-buah yang baik. Ya. Kalau dewasa kita bertumbuh, kalau kita mau dikatakan dewasa, kita menghasilkan buah-buah yang baik. Kita dapat mengendalikan hawa nafsu kita. Sekali lagi, kedewasaan tidak bisa diukur daripada usia ataupun gedenya badan kita, tidak, ataupun tuanya kita, tidak. Kedewasaan adalah sebuah proses, ya. Sebuah proses, dan itu tidak terjadi instan, saudara, tapi day by day, hari ke sehari. Saya mau tutup dengan 2 Petrus 3 ayat 18. Mari kita buka dalam suratan 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Saya akan baca dari ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih,
Kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ini berbicara tentang keberadaan hari Tuhan. Ya. Dan buat kita, pandemik ini salah satu indikator bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Ingat, dunia tidak akan semakin baik. Karena satu saat dunia ini akan dihancurkan, dibinasakan. Ya. Bukan dengan air bah, tapi dengan api. Dan biarlah hari-hari ini seperti 2 Petrus tadi, kedewasaan kita bertumbuh. Kita hari-hari ini semakin mengenal dekat dengan Tuhan kita. Ya. Dan biarlah kita punya kesungguhan hati di dalam kita mengenal Tuhan. Sekali lagi, kedewasaan bukanlah proses yang cepat, tetapi kedewasaan dibutuhkan waktu yang lama. Dan di dalam kedewasaan itu juga diperlukan pengenalan akan Tuhan hari ke sehari. Terus kita minta kepada Tuhan untuk, Tuhan, beri aku pengetahuan yang lebih akan Engkau, sehingga hari-hari ini aku lebih bertumbuh dewasa di dalam Engkau. Dewasa dalam menyikapi pandemik ini, dewasa dalam berpikir apa yang harus saya ambil, apa yang harus saya putuskan. Dewasa dalam menghadapi semua apa yang terjadi, bersyukur selalu, berpikiran positif. Ya. Dan yang terakhir, selalu percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam dalam kehidupan saya dan saudara. Dia adalah Allah yang Immanuel. Dia bersama-sama dengan kita. Dia ada di dalam kita. Dan dia bergerak bersama-sama dengan kita. Mari hari-hari ini kita mau lebih lagi dewasa. Kita lebih mau mengenal pribadi Tuhan. Sehingga melalui pandemik yang sedang kita hadapi ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan sangat baik dan tetap baik dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa untuk mengakhiri khotbah saya pada saat ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang datang dalam kehidupan hamba-Mu secara pribadi, juga kepada jemaat yang ada dalam GPDI Pandaan. Mari Tuhan, biarlah firman-Mu ini sekali lagi menegur kehidupan kami, supaya kami tidak lagi bersungut-sungut, tapi kami bersyukur kepada-Mu, supaya kami punya kelakuan yang baik, punya positive thinking, kami punya hikmat Tuhan. Kami dapat punya self control, kami dapat menguasai diri kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang mendatangkan sukacita, damai sejahtera, menghasilkan buah-buah yang baik. Mari Bapa, berikan kami kekuatan hari-hari ini, manakala kami harus menghadapi pandemik corona ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah El Shaddai, Maha Kuasa. Engkau Allah Jehovah Jireh yang menyediakan keperluan kami Tuhan, kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan, seperti Israel yang tidak pernah Engkau tinggalkan, Engkau pun tidak akan meninggalkan kami. Tiang awan-Mu dan tiang api-Mu ada dalam kehidupan kami hari-hari ini, menjadikan penghiburan, menjadikan kekuatan Tuhan, untuk kami boleh melihat Tuhan bahwa Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak buat firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih, dan biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pesan saya kepada kita semua, tetap sehat, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.